ijazah dengan NIM J1B119032 dari Prodi Teknik Pertanian Fakultas Pertanian dalam program Inovasi Desa Universitas Jambi. Saat ini saya berada di unit usaha peternakan kambing kelompok usaha masyarakat Tunas Harapan, lebih tepatnya di Desa Kasang, Kota Karang, Kecamatan Kupe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Unit usaha ini selain memanfaatkan kambing sebagai konsumsi daging, ternyata juga di Solo kotoran kambing dijadikan sebagai pupuk organik cair yang biasa disebut sebagai pupuk VOC. Kotoran kambing tidak dapat digunakan secara langsung sebagai pupuk karena kotoran kambing masih bersifat panas dan banyak mengandung kadar amoniak yang cukup tinggi, sehingga kotoran kambing perlu dilakukan fermentasi. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam fermentasi ini yaitu ember, sekop, karung, 100 gram kotoran berat kambing, 2 tutup botol cairan E4, air 5 liter, dan tambahkan molase seperti 100 gram gula pasir atau gula merah, dan bisa menggunakan bahan pada fermentasi ini, yaitu yang pertama, sortir kotoran berat kambing dari benda-benda asing seperti sampah plastik, batu, atau benda asing lainnya. Kedua, hamparkan kotoran berat kambing agar lapisannya lebih putih. Ketiga, larutkan 2 tutup botol E4 ke dalam 5 liter air, kemudian ditambahkan tetes tebu atau molase lainnya seperti 100 gram atau gula merah, kemudian diaduk secara merata. Keempat, masukkan larutan ke dalam sprayer, kemudian semprotkan ke hamparan kotoran kambing dan dibolak-balik secara merata sehingga mencapai kelembapan sekitar 30-40%. Kelima, masukkan kotoran berat kambing ke dalam karung menggunakan sekop dan diikat, kemudian diletakkan di tempat teduh. Tahapan selanjutnya yaitu setiap 2 minggu sekali dilakukan pengecekan kelembapannya. Apabila kotoran kambing kering, maka lakukan penyemprotan dengan larutan dan takaran yang sama. Pupuk organik kotoran kambing dapat dipanen atau makan setelah proses fermentasi berlangsung selama kurang lebih 2 minggu. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan: yang pertama, 1 buah drum plastik urin dengan kapasitas 150 liter. Yang kedua, tetes tebu atau molase 1 liter. Yang ketiga, empon-empon seperti temulawak, temu ireng, kunyit, laos, dan kunci sebanyak 5 kg. Yang keempat yaitu E4 atau merek dagang lainnya. Adapun tahapan pembuatan: yang pertama, bakteri E4 dan molase dilarutkan dalam air jernih sebanyak 10 liter, kemudian dituangkan ke dalam drum urin. Yang kedua, empon-empon dihancurkan dan dimasukkan ke dalam drum. Yang ketiga, setelah tercampur antara urin dan bahan-bahan tersebut, kemudian urin diaduk sampai rata selama 15 menit, kemudian drum plastik ditutup rapat. Yang keempat, lakukan pengadukan setiap hari selama 15 menit, dan kemudian drum ditutup rapat kembali selama 7 hari. Setelah 7 hari, urin dipompa dengan menggunakan pompa yang biasa dipakai pada akuarium untuk mengiriskan urin dan dilewatkan melalui talang plastik dengan panjang 2 meter yang dibuat seperti tangga selama 3 jam. Tujuannya untuk menguapkan kandungan gas amoniak agar tidak berbahaya bagi tanaman. Dan pupuk siap digunakan dan diaplikasikan langsung ke tanaman. Manfaat dari pupuk kotoran kambing antara lain: yang pertama, menyediakan hara makro seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur, dan mikro seperti zinc, tembaga, obat, kalium, mangan, dan besi. Yang kedua, meningkatkan kapasitas tukar kation tanah. Yang ketiga, menggemburkan dan menyuburkan tanah. Yang keempat, meningkatkan kandungan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Yang kelima, merangsang pertumbuhan akar, batang, dan daun. Yang keenam, meningkatkan produktivitas tanaman. Dan masih banyak manfaat lain. Hasil fermentasi kohe dan urin kambing dapat dimanfaatkan pada semua tanaman seperti yang ada di sekitar BUMDes Desa Kasang, Kota Karang, yang meliputi tanaman pakcoy, sawi kailan, kangkung,